Hebat, Jokowi diajak Coldplay pimpin Global Citizen Live. Band pop Inggris Coldplay mengajak Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam Global Citizen Live, sebuah acara tahunan untuk mengatasi isu global. Ajakan ini dicuitkan dalam akun resmi Coldplay. @Jokowi, maukah Anda bergabung dengan Ban Ki-moon Center dan koalisi dari pegiat masalah iklim Indonesia di Global Citizen Live dan membuat komitmen untuk bumi? Anda memimpin, maka yang lain akan mengikuti. Tweet Coldplay melalui akun Twitternya Sabtu 18 September 2021 yang kami terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nama Jokowi sudah tidak asing lagi di kancah internasional. Prestasinya yang luar biasa di Indonesia membawa namanya menjadi sorotan dunia. Namanya juga beberapa kali masuk dalam 20 besar tokoh muslim paling berpengaruh di seluruh dunia lewat majalah The Royal Islamic Strategic Studies Center. Presiden Joko Widodo kembali masuk dalam daftar 50 besar tokoh muslim yang berpengaruh di dunia berdasarkan situs The Muslim 500 untuk edisi 2020. Ini adalah ke-6 kalinya secara beruntun bagi Presiden Jokowi berada di sampul 50 tokoh muslim dunia sejak ia menjabat pada 20 Oktober 2014. Ketika pertama kali muncul di edisi 2014-2015, Jokowi berada di peringkat 11. The Muslim 500 menuliskan sosoknya sebagai pemimpin pertama Indonesia yang bukan dari latar belakang militer atau dinasti politik. Pada edisi 2016, Joko Widodo masih berada di urutan 11. Setahun berselang, posisinya turun 2 peringkat ke urutan 13. Dan pada edisi 2018, kembali turun 3 peringkat ke peringkat 16. Masih tetap di bawah putra mahkota Abu Dhabi. Posisi Presiden Jokowi dalam daftar 50 besar tokoh muslim berpengaruh dunia tak berubah pada edisi 2019. Dan di edisi 2020, Jokowi naik peringkat berada di urutan ke-13. Maka tidak heran jika bangsa asing banyak yang terkagum-kagum dengan sepak terjang politik dan gaya kepemimpinan Jokowi di negeri ini. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. I'm so honoured to be with him today. He's a dear friend, as is Iriana, and a dear friend of Lucy's, and we had a beautiful dinner last night at home. So, Jokowi, welcome. I'm with my friend. I want to say a short message to you people from Indonesia. We are very proud of you. I'm very proud of this guy. And now we will visit you in coming months. Selain itu, Presiden Jokowi juga pernah dianugerahi Medal of Ghazi Amanullah dari Presiden Afghanistan Januari 2018 lalu. Pemberian medali ini sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Indonesia dalam memajukan hubungan bilateralnya bersama Afghanistan. Gaya yang tegas, smart, dan cepat tepat dalam mengambil keputusan itu bahkan dipuji-puji menterinya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Setelah saya masuk kabinet, saya lebih lihat bagaimana beliau kerja, dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolor di sini atau apa, saya yakin beliau nasionalis, beliau mikirin rakyat. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet kepimpinan. Keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Memang dalam memimpin sebuah negara ada seninya dan Jokowi adalah potret seniman yang bakal memimpin dunia. Di Indonesia sendiri, Jokowi memang giat membangun peradaban yang Indonesia sentris, tidak lagi Jawa sentris. Jokowi membangun dari Sabang sampai Merauke, melanjutkan proyek mangkrak peninggalan presiden sebelumnya. Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana saya bicara Papua, bagaimana infrastruktur di Papua yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan barat begitu jomplang sekali, akan bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di kawasan wilayah yang lain? Nggak akan. Inilah yang sering saya sampaikan mengenai jalan Trans Papua, mengenai BBM satu harga. Inilah yang sering saya sampaikan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
bahkan berani mengejar utang terah penguasa sebelumnya. Presiden mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2021 yang isinya menugaskan kepada kami lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan penagihan terhadap para obligor dan debitur BLBI. Maka pemerintah sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya. Ya, yang jumlahnya kalau Bu Menteri Keuangan tadi sekitar 110 triliun 454 miliar sekian ratus juta. Itu akan ditagih semuanya. Jokowi memang sakti, tidak ada yang menandingi. Mungkin itulah yang membuat Coldplay melirik Jokowi untuk mengajaknya untuk memimpin Global Citizen Life. Diberitakan grup musik Coldplay mengajak Presiden Jokowi untuk bergabung dengan Ban Ki-moon Center. Jokowi juga diajak bergabung dalam koalisi yang mengadvokasi mengenai krisis iklim di Indonesia pada acara Global Citizen Life. Jokowi, maukah kamu bergabung dengan Ban Ki-moon Center dan koalisi dari penggiat masalah iklim Indonesia di Global Citizen Life dan membuat komitmen untuk bumi? Anda memimpin, maka yang lain akan mengikuti. Cuit Coldplay melalui akun Twitternya Sabtu 18 September 2021. Global Citizen Life adalah sebuah event global 24 jam yang dimulai dari 25 September 2021. Acara ini untuk menyatukan dunia mempertahankan planet bumi dan melawan kemiskinan. Tahun ini serentak dilaksanakan di beberapa kota seperti Lagos, Paris, New York City, Los Angeles, Rio, Sydney, Seoul, Mumbai, London, dan masih banyak lagi. Melansir dari laman globalcitizen.org, acara Global Citizen Life merupakan kegiatan tahunan mengatasi isu global. Kali ini bukan mengambil tema rencana perbaikan untuk dunia yang fokusnya pada COVID-19, mengakhiri krisis kelaparan, memperbaiki pembelajaran, melindungi bumi, dan mengadvokasi kesetaraan untuk semua. Nama-nama pesohor yang akan tampil di acara Global Citizen Life nanti selain Coldplay ada Ed Sheeran, Black Eyed Peas, BTS, Adam Lambert, Elton John, dan musisi lokal di negara-negara tersebut. Pihak Istana Kepresidenan merespon ajakan grup musik asal Inggris Coldplay ke Presiden Joko Widodo soal komitmen menyelamatkan bumi dengan bergabung bersama The Ban Ki-moon Center dan Global Citizen Life. Juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, mengatakan Jokowi dan The Ban Ki-moon Center punya kesamaan tujuan yakni menjalankan program Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada keselarasan tujuan dengan upaya keras Presiden Jokowi dalam menuntaskan program dunia SDGs, kata Fajrul kepada Kompas.com Minggu 19 September. Fajrul mengatakan komitmen Jokowi terhadap SDGs telah disampaikan dalam berbagai forum, salah satunya pada sidang Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu 13 Juli 2021, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai target-target SDGs pada 2030 mendatang, sekalipun masih menghadapi pandemi virus corona. Selain itu, Presiden Jokowi selalu menekankan kolaborasi pentahelix, baik secara nasional maupun global, kata Fajrul. Sebelumnya, ajakan dari Coldplay terkait hal ini disampaikan ke Presiden Jokowi melalui Twitter. Jokowi, maukah kamu bergabung dengan Ban Ki-moon Center dan koalisi dari penggiat masalah iklim Indonesia di hashtag Global Citizen Life untuk membuat komitmen untuk bumi? Tulis Coldplay di akun Twitter @Coldplay Minggu 19 September. The Ban Ki-moon Center sendiri merupakan organisasi internasional yang berperan dalam meningkatkan kesadaran pemuda atas program dunia SDGs. Organisasi ini berbasis di Vienna, Austria. Salah satu fokus utama mereka adalah mengatasi permasalahan global. Melalui Global Citizen Life, Coldplay juga mengajak Jokowi untuk ikut dalam koalisi advokasi krisis iklim di tanah air. Sementara Global Citizen Life adalah bagian dari kampanye Global Citizen 2021 yang dibentuk sebagai sarana rencana pemulihan dunia. Kampanye ini mengajak dunia bersatu membuat perubahan yang akan berdampak baik pada iklim. Siap-siap nih, pasti ada yang bakal nyinyir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.